Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watiri waszaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajru ghairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Sukriya Ihsan Zam MSI, yang terhormat Ibu Tiara Septia Rosa SPMSI selaku pembimbing satu saya, yang terhormat Ibu Ervina Arianti SPMSI selaku pembimbing dua saya, yang terhormat Ibu Rita Elvianis SPMSC selaku penguji satu saya, dan yang terhormat Ibu Novita Hera SPMP selaku penguji dua saya. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul yaitu Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis dengan aplikasi Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit. Pendahuluan. Jagung manis memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi tanaman jagung manis yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang. Latar belakang. Pada penelitian Hartati dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwasanya pada penelitian Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit 15 ton per hektar dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh dosis Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Manfaat penelitian. 1. Menjadi bahan informasi tentang pemanfaatan pupuk organik Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit. 2. Mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk anorganik. 3. Meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan limbah pertanian. Hipotesis. Terdapat dosis Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung manis. Materi dan metode. Waktu dan tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2016 dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Alat dan bahan yang digunakan yaitu benih jagung manis varietas Bonanza F1, pupuk Trikokompos Tandan Kosong Kelapa Sawit, dan pupuk kandang ayam. Alat yang digunakan yaitu cangkul, meteran, gembor, dan alat budidaya tanaman jagung lainnya. Metode penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial dengan dosis D0 yaitu kontrol, D1 5 ton per hektar, D2 10 ton per hektar, D3 15 ton per hektar, dan D4 20 ton per hektar. Setiap
perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 10 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri atas 6 tanaman sehingga terdapat 240 tanaman dalam penelitian ini. Materi dan metode pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu persiapan lahan, selanjutnya pemberian perlakuan, penanaman benih, penyulaman, penjarangan, pemupukan, pemeliharaan tanaman, dan selanjutnya panen. Parameter yang diamati yaitu 1. Tinggi tanaman, 2. Jumlah daun, 3. Jumlah tongkol per tanaman, 4. Panjang tongkol, 5. Diameter tongkol, 6. Berat tongkol. Hasil dan pembahasan. Tinggi tanaman. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian trikokompos standar kosong kelapa sawit tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung manis. Hal ini diduga kurangnya suplai unsur hara yang tergandung dalam pupuk trikokompos tandon kosong kelapa sawit. Jumlah daun. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit tidak berpengaruh terhadap jumlah daun jagung manis. Hal ini diduga pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit tidak mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman jagung manis. Yang ketiga, jumlah tongkol. Jumlah tongkol berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit dosis yang berbeda berpengaruh terhadap jumlah tongkol jagung manis. Hal ini diduga unsur P dan K pada trikokompos tandon kosong kelapa sawit telah mencukupi kebutuhan dalam pembentukan tongkol jagung manis. Selanjutnya, panjang tongkol. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit terhadap panjang tongkol tidak berpengaruh. Hal ini diduga karena suplai unsur hara yang tergandung dalam pupuk trikokompos belum mencukupi. Selanjutnya, diameter tongkol. Berdasarkan analisis sidik ragam, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit berpengaruh terhadap diameter tongkol. Hal ini diduga unsur hara yang dibutuhkan pada pembentukan tongkol dapat dipenuhi. Selanjutnya berat tongkol. Berdasarkan analisis sidik ragam, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit berpengaruh terhadap berat tongkol karena hal ini diduga peningkatan dosis trikokompos tandon kosong kelapa sawit telah mencukupi kebutuhan tanaman jagung manis untuk pembentukan berat tongkol. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemberian trikokompos tandon kosong kelapa sawit dengan dosis 10 ton per hektar lebih efisien dalam meningkatkan berat basah dan diameter tongkol jagung manis. Saran, disarankan agar meningkatkan kembali dosis pupuk trikokompos tandon kosong kelapa sawit untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Terima kasih. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum